Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan benar, yang berkuasa, yang selalu beserta, dan senantiasa peduli kepada kami. Terima kasih untuk berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan sepanjang hari ini. Kembali pada saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 9 ayat 1-3. Tertulis demikian. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mother Teresa pernah mengatakan, "If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives. Be kind anyway." Kalau kamu baik, orang-orang akan menuduhmu sebagai orang yang egois, yang punya motif tersembunyi. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Selalu saja akan ada orang yang mengkritik kita atas apa yang kita lakukan. Selalu akan ada orang yang kontra, selain orang yang pro dengan kita. Dimanapun kita berada, di lingkungan studi, di lingkungan kerja, di lingkungan usaha, bahkan di dalam lingkungan pelayanan, akan ada orang-orang yang bersikap bermusuhan dan mengkritik kita dengan kritikan yang seringkali tidak benar. Tapi walaupun demikian, lakukanlah dengan setia apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan panggilan kita. Kita perhatikan 1 Korintus 9 ayat 1-3 ini. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Rasul Paulus dalam pelayanannya banyak mengalami kritikan. Ada banyak komentar negatif terhadap dirinya. Ada banyak orang yang tidak suka dan mengatakan hal yang bukan-bukan tentang dirinya. Menghadapi itu semua, Rasul Paulus menyatakan pembelaannya. Tentu pembelaan ini melalui sebuah proses yang lama. Rasul Paulus sebelumnya telah memilih diam dan membiarkan kritikan itu begitu saja. Tapi kemudian ia menyampaikan pembelaan. Ada kalanya saudara kita perlu berdiam menghadapi berbagai komentar negatif dan kritikan. Tapi ada kalanya kita perlu juga menyampaikan pembelaan. Ada orang-orang yang menyatakan bahwa Rasul Paulus bukanlah rasul. Padahal dia adalah rasul. Dia dipilih Tuhan secara khusus melalui suatu peristiwa ajaib, peristiwa yang mengubahkan Paulus dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang penginjil yang dipakai Tuhan. Ada juga orang yang menuduh Rasul Paulus, mengkritiknya bahwa dia tidak melihat Tuhan Yesus. Padahal Rasul Paulus hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Meskipun tidak dituliskan tentang perjumpaan Paulus ketika Tuhan Yesus melayani sebagai manusia, tapi Paulus ada dan hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, dan
Di sini Paulus menyatakan dengan jelas bahwa dia melihat Tuhan Yesus. Dia melihatnya dengan mata jasmaninya, bukan hanya ketika melihat cahaya dalam perjalanannya ke Damsyik. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi rema dari firman Tuhan buat kita? Hadapilah setiap kritikan, komentar negatif dengan sikap yang benar. Tetap bersemangat untuk mengerjakan tugas panggilan kita, tanggung jawab kita, sekalipun ada kritikan dan perkataan macam-macam tentang diri kita. Tetap teguh di tengah kritikan yang ada, dan jangan down, jangan lemah semangat kita. Tetap bekerja, tetap lakukan apa yang menjadi tugas saudara. Tetap lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Manusia boleh membenci dan mengkritik kita, mengatakan macam-macam, menggosipkan kita. Tapi Tuhan menjadi pembela bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang meneguhkan iman kami, menguatkan kami untuk selalu bersemangat menjalani kehidupan, baik di dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam lingkungan di mana kami berada, di sekolah, di kampus, di kantor, di pabrik, di lingkungan komunitas pelayanan, dan dimanapun, agar kami tetap kuat di dalam Tuhan, kuat menghadapi komentar negatif, kuat menghadapi segala kritikan yang hendak menjatuhkan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan dari firman-Mu yang meneguhkan hati kami, untuk kami melangkah dengan penuh semangat dan pengharapan dalam pembelaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Kiranya Tuhan melawat, menjamah, mengerjakan mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Jalan keluar Tuhan nyatakan, pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang sedang mengalami kecemasan, Tuhan berikan ketenangan dan kelepasan, yang terganggu kuasa kegelapan, Tuhan berikan perlindungan dan kemenangan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas gereja-Mu, berkat-Mu atas kami semua dan keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.